Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusan Aksana. Saya berasal dari program studi Diploma 3 Gizi Reguler 21 dengan NIM PO 62313200103. Di sini saya akan membahas mengenai pentingnya gerakan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat pada penyakit diare di wilayah Puskesmas Gempaga, Kabupaten Kota Waringin Timur. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu diare. Diare adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan buang air besar, encer 3 kali atau lebih dalam sehari. Selain encer, feses yang keluar mungkin nampak lembek atau berair. Orang-orang sering menyebutnya dengan mencret. Ada banyak kondisi yang dapat menyebabkan mencret, mulai dari infeksi bakteri, efek obat-obatan, hingga penyakit pada saluran pencernaan. Diare yang disebabkan oleh penyakit pencernaan biasanya muncul dengan disertai dengan gejala lain. BAB encer bisa membaik dengan sendirinya, bahkan tanpa pengobatan. Namun, diare yang berlangsung hingga berhari-hari dapat menandakan penyakit yang lebih serius. Kondisi ini bisa saja menyebabkan dehidrasi atau komplikasi lain bila tidak segera ditangani. Nah, kira-kira seberapa umumkah diare? Diare merupakan kondisi yang sangat umum. Siapapun bisa mengalaminya setidaknya sekali seumur hidup. Masalah buang-buang air tidak mengenal jenis kelamin dan usia. Rata-rata orang dewasa dapat mengalami mencret hingga 4 kali dalam setahun. Jenis-jenis diare tergantung durasinya. Masalah buang-buang air dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu diare akut, yang kedua diare kronis, dan yang ketiga diare persisten. Yang pertama kita akan membahas mengenai diare akut. Diare akut adalah diare yang muncul secara tiba-tiba dan berlangsung selama 3 hari hingga seminggu. Kebanyakan orang mengalami mencret jangka pendek akibat infeksi bakteri atau virus pada saluran cerna. Kuman berasal dari makanan atau minuman yang terkontaminasi. Diare akut terbagi menjadi 2 jenis sebagai berikut. Yang pertama akut watery diarrhea dan yang kedua akut bloody diarrhea. Nah, yang kedua yaitu diare kronis. Diare kronis adalah diare yang dapat berlangsung selama 4 minggu atau lebih. Gejalanya sudah ada dalam waktu yang lama atau berkembang secara perlahan. Kondisi ini umum dan biasanya disebabkan oleh kondisi medis, alergi, obat-obatan, atau infeksi kronis. Gangguan pencernaan yang bisa menyebabkan mencret kronis termasuk sindrom iritasi usus besar atau IBS, penyakit Crohn atau colitis ulceratif. Nah, yang ketiga yaitu diare persisten. Diare persisten adalah buang-buang air yang berlangsung lebih dari 2 minggu tapi tidak lebih dari 4 minggu. Durasi buang-buang air lebih lama daripada diare akut tapi lebih singkat dibandingkan diare kronis. Jenis diare ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu diare osmotik, yang kedua diare sekretori. Di sini kita akan membahas lagi mengenai diare akut yang terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, akut watery diarrhea ditandai dengan feses cair yang berlangsung selama beberapa hari. Kebanyakan disebabkan oleh infeksi norovirus atau rotavirus. Yang kedua yaitu akut bloody diarrhea atau disentri. Ditandai dengan feses yang berdarah dan berlendir. Penyebabnya adalah infeksi bakteri E. histolica atau S. bacillus. Nah, kita juga akan membahas mengenai diare persisten yang memiliki 2 jenis. Yang pertama yaitu diare osmotik yang terjadi ketika makanan di usus tidak dapat diserap dengan baik sehingga cairan berlebih terbuang bersama feses. Serta diare sekretori yang terjadi akibat adanya gangguan sistem pembuangan pada usus kecil atau usus besar dalam penyerapan elektrolit. Nah, tanda dan gejala dari diare yang pertama yaitu feses lembek dan cair, feses keluar dalam jumlah yang banyak, sakit dan kram perut, mual dan muntah, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, haus terus-menerus, demam, dehidrasi, serta feses berdarah. Frekuensi BAB yang normal bagi tiap orang berbeda-beda, tergantung banyaknya faktor. Salah satu ciri pencernaan yang sehat yaitu pola BAB teratur, artinya tidak ada perubahan secara mendadak ataupun drastis. Seorang dikatakan mengalami mencret bila frekuensi BAB-nya menjadi lebih sering dari biasanya. Penyebab diare amat beragam dan kadang pemicunya pasti tidak diketahui.
Namun, kebanyakan orang mengalami ini karena infeksi bakteri akibat mengkonsumsi makanan yang tidak steril atau telah terkontaminasi. Saat terjadi infeksi, bakteri E. coli atau Salmonella mengeluarkan racun yang menyerang organ pencernaan. Sebagai dampaknya, pasien akan merasakan gejala seperti sakit perut, mual, atau buang-buang air setelah makan. Beberapa penyebab umum lainnya meliputi infeksi virus seperti rotavirus, adenovirus, norovirus, dan astrovirus, intoleransi, sensitivitas yang tinggi, atau alergi terhadap makanan tertentu. Efek samping obat tertentu seperti antibiotik, antasida, atau obat antidepresan, penyakit radang usus atau penyakit kaliak, dan terlalu banyak makan makanan manis sehingga perut tidak bisa mencerna gula dengan baik. Diare parah atau jangka panjang pada anak mungkin disebabkan oleh penyakit yang serius. Faktor-faktor resiko diare: yang pertama, jarang mencuci tangan setelah ke toilet. Yang kedua, penyimpanan dan persiapan makanan yang tidak bersih. Yang ketiga, jarang membersihkan dapur dan toilet. Yang keempat, sumber air yang tidak bersih. Yang kelima, makan makanan sisa yang sudah basi. Selain faktor resiko tersebut, perubahan pola makan selama beberapa hari terakhir juga dapat menyebabkan diare akut. Ini termasuk peningkatan asupan minuman kopi, teh, minuman bersoda, atau permen karet yang mengandung gula yang sulit diserap. Mencret juga lebih umum dialami oleh pelancong wisatawan, traveler. Biasanya kondisi ini terjadi saat mereka bepergian ke negara-negara berkembang yang banyak mengalami kasus infeksi bakteri E. coli. Mereka mungkin mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi atau makanan mentah yang tidak higienis saat bepergian. Akhirnya terjadilah infeksi bakteri atau virus yang ditandai dengan buang-buang air. Diagnosis diare: dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik dan melihat riwayat medis Anda untuk mencari tahu penyebab mencret. Dokter biasanya akan menanyakan beberapa hal seperti gejala yang dirasakan, seberapa sering buang air besar, makanan sebelum buang-buang air yang dikonsumsi, obat-obatan yang sedang dikonsumsi, dan ada atau tidaknya gejala selain sakit perut yang dialami. Pada beberapa kasus, dokter akan meminta Anda untuk melakukan tes kesehatan sebagai bahan tambahan. Berikut adalah beberapa pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu tes darah untuk cek diare. Hasil pemeriksaan darah dapat menunjukkan kelainan dalam jumlah sel darah, mineral tertentu, dan lain-lain. Hal tersebut akan membantu dokter dalam menentukan penyebab mencret serta gangguan kesehatan lain yang mungkin Anda miliki. Yang kedua yaitu tes feses. Pemeriksaan feses dilakukan untuk melihat apakah ada bakteri atau parasit yang menyebabkan mencret. Dokter akan mengambil sampel feses Anda, kemudian mengirimkannya ke laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu sigmoidoskopi fleksibel atau kolonoskopi. Untuk memastikan diagnosis diare, dokter juga kerap melakukan sigmoidoskopi atau kolonoskopi. Tes ini menggunakan tabung tipis dan lentur yang dimasukkan ke dalam rektum. Tabung ini memiliki kamera menampilkan gambar usus besar Anda. Obat dan pengobatan diare. Sebenarnya mencret bisa disembuhkan dengan melakukan pengobatan diare di rumah. Salah satu tujuan perawatannya adalah mengembalikan cairan tubuh yang telah hilang akibat frekuensi buang air besar yang berlebih. Untuk itu, Anda harus minum air yang banyak agar terhindar dari dehidrasi. Anda juga bisa minum minuman cairan elektrolit atau larutan oralit yang dapat dibeli di apotik. Cairan ini umum digunakan sebagai pertolongan pertama permasalahan buang-buang air. Cairan elektrolit dapat memberikan tubuh asupan glukosa, garam, dan mineral yang penting lainnya yang hilang selama mengalami dehidrasi. Cairan dehidrasi ini aman diberikan untuk anak-anak dan orang tua. Anak-anak yang sedang mencret juga harus diawasi oleh orang tuanya, karena mereka lebih rentan mengalami dehidrasi berat. Berikan pertolongan pertama untuk anak diare dengan minuman oralit, lalu awasi keluhan yang ia alami. Selain itu, tersedia juga beberapa obat-obatan yang akan membantu mengurangi frekuensi BAB.
Beberapa pilihannya adalah loperamide atau Volgid. Loperamide merupakan obat yang memperlambat pergerakan pada sistem pencernaan. Obat ini memungkinkan lebih banyak cairan untuk diserap oleh tubuh dan membuat feses kembali padat. Biasanya obat ini diminum setelah Anda buang air besar. Sementara itu, Altavugid bekerja dengan menyerap sejumlah besar bakteri atau racun yang ada di dalam pencernaan. Obat ini juga berguna untuk memadatkan feses dan mengurangi kram perut. Altavugid diminum setelah makan. Hal yang harus diperhatikan sebelum minum obat diare. Saat minum atau menggunakan obat diare, Anda harus mematuhi aturan pakainya. Minum obat mencret sesuai petunjuk yang direkomendasikan pada kemasan obat. Jangan berasumsi bahwa lebih banyak obat akan bekerja lebih baik atau lebih cepat. Komplikasi diare. Mencret bisa segera sembuh dengan perawatan yang tepat. Namun jika dibiarkan, gangguan pencernaan ini juga bisa menimbulkan komplikasi yang berbahaya. Berikut berbagai komplikasinya. Yang pertama yaitu malnutrisi akibat diare. Mencret yang terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan malnutrisi. Pasalnya, buang air berlebih dalam waktu lebih dari sebulan bisa membuat tubuh kehilangan terlalu banyak vitamin, mineral, protein, dan lemak. Diare kronis juga dapat menurunkan berat badan dengan cara yang tidak sehat. Ini terjadi karena tubuh tidak menyerap cukup karbohidrat dan kalori dari makanan yang Anda makan. Yang kedua yaitu pendarahan dan iritasi. Mencret jangka panjang dapat menyebabkan iritasi pada usus besar atau rektum. Iritasi biasanya berbentuk luka yang membuat jaringan usus menjadi rapuh. Selain itu, iritasi juga dapat menyebabkan perdarahan pada usus maupun feses yang keluar. Yang ketiga yaitu dehidrasi. Buang-buang air juga bisa menyebabkan dehidrasi karena Anda kehilangan banyak cairan tubuh. Dehidrasi ringan dapat mudah diatasi dengan memperbanyak asupan cairan, baik dari air putih, oralit, atau makanan berkuah. Yang keempat yaitu septikemia. Septikemia terjadi karena seseorang mengalami keracunan akibat masuknya bakteri ke dalam aliran darah. Pengobatan diare di rumah. Selain minum yang banyak, Anda juga dapat melakukan langkah-langkah berikut ini untuk membantu penyembuhan diare. Yang pertama yaitu hindari makanan penyebab diare. Selama mencret, hindari makanan dan minuman penyebab diare yang dapat memperburuk kondisi Anda. Berikut adalah makanan dan minuman yang harus Anda hindari agar mencret tidak bertambah parah. Yang pertama yaitu minuman dan makanan yang terbuat dari susu. Yang kedua, makanan berat, berlemak, berminyak, dan pedas. Yang ketiga, minuman yang mengandung kafein seperti kopi dan teh. Yang kedua yaitu makan sehat dengan diet untuk diare. Selama masa pemulihan, tubuh Anda memerlukan nutrisi dari makanan. Maka dari itu, pilihlah makanan yang sehat dan mudah dicerna. Makanan yang dikonsumsi pada pola terdiri dari makanan berserat rendah, rasa yang cenderung hambar, dan mudah dicerna seperti nasi, saus apel, pisang, dan roti. Makanan tersebut baik dikonsumsi saat organ pencernaan sedang bermasalah. Yang ketiga yaitu istirahat yang cukup. Saat terserang diare, Anda harus beristirahat sebanyak mungkin. Pasien yang terkena kondisi ini sangat disarankan untuk berhenti beraktivitas sementara waktu. Hal tersebut berguna untuk memulihkan tenaga yang telah dihabiskan akibat bolak-balik buang air besar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.